Kakak share screen ya. Udah muncul belum? Belum, Kak. Udah muncul? Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, jadi sekarang kita akan belajar induksi matematika. Sebelum kita belajar induksi matematika, kita akan belajar notasi sigma nih. Nah, ini bentuk umumnya nih notasi sigma. U1, U2, sampai UN itu bentuk dari penjumlahan UI, di mana I dari 1 sampai N. Ini bentuk umumnya. Nanti kalau kita udah selesai notasi sigma, kita akan lanjut ke induksi matematika. Di situ ada dari barisan, ketidaksamaan, sama keterbagian. Coba kita next dulu ya. Ini notasi sigma. Coba Amelia bantu baca pengertiannya coba. Kenapa, Kak? Coba bantu baca pengertiannya. Sigma yaitu notasi sigma. Sigma yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Salah satu cara untuk menuliskan jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Oke, jadi sigma itu berarti penjumlahan ya. Bentuk dari penjumlahan. Simbolnya kayak gini. Itu dibacanya sigma. Artinya penjumlahan. Oke, sampai sini paham ya? Sigma itu penjumlahan. Terus bentuk umumnya tadi kayak di awal tuh. Misalnya di sini dikasih bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Nah, sigma dari semua bilangan ini itu bentuknya 1 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, ditambah 5 pangkat 2, dan ditambah 6 pangkat 2. Ini udah masuk ke bentuk dari nilai yang ini. Sama aja kan ya nilainya. 36 itu penjabaran dari 6 pangkat 2. Ya enggak? Nah, sehingga bentuk sigmanya itu bisa kita tuliskan sigma K sampai K sama dengan 1 sampai 6. Fungsinya itu K pangkat 2. Coba nih. Kan bentuk umumnya sigma itu kan ini ya. I sama dengan 1, fungsinya UI. Oke. U itu sukunya. Ada berapa banyak nih sukunya? Kan kalau yang dicontoh ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Berarti bisa ditulis U6. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai U6. Nah, yang I ini merupakan apa coba? Batas bawah. Yang atas N. N itu batas
Apa coba? Kalau yang ini bawah, lawannya Atas. batas atas. Nah, maksudnya gimana sih nih? Batas bawah, batas atas. Jadi misalnya yang ini contoh. Ini batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Berarti dia dimulai dari kalau K-nya kita substitusi 1 pangkat 2. Ini K1 nih. Terus kalau kita substitusi K-nya 2. Kan ini kan K sama dengan 1 sampai 6. Gitu ya. Misalnya K-nya 2 sama dengan 2. Kita substitusi ke K kuadrat. Berarti 2 pangkat 2. Kalau K-nya 3, berarti gimana bentuknya? 3 pangkat 2. Tuh, 3 pangkat 2. Kalau K-nya 4, 4 pangkat 2. kalau K-nya 5, 5 pangkat 2. terus 6 pangkat 2. masih ada lagi nggak setelah ini? Enggak. Enggak. Siapa tuh tadi yang jawab enggak? Coba kenapa? Kalau Indonesia tadi ya jawab ya? Alifa, Kak. Oh, Alifa. Kenapa Alifa enggak? Di situ cuma sampai 6 doang kan. Tuh. Soalnya batasnya cuma sampai 6 doang. Jadi dia dibatasin gitu, 1 sampai 6. Kalau soalnya di sini batas atasnya sampai 10, berarti dia nanti sampai 10. 1 pangkat 2. Itu fungsinya batas atas dan batas bawah ya. Bisa di next nggak? Atau ada yang belum ini nih? Belum paham? Kalau kecepatan kasih tahu aja. Kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya aja. Takut nanti keburu lupa. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita next ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke. Nih, kita masuk ke contoh soal deh. Yang lebih mudah. Sigma K sama dengan 1 sampai 5. K dikali K plus 1. Ini kita tinggal substitusiin aja nih nilai K-nya 1 sampai 5 ke fungsi ini. Nih, ketika K-nya sama dengan 1, kita substitusi 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1. Ya kan? Ya enggak? Terus kalau misalnya K-nya sama dengan 2. Gini deh, ulang-ulang. Nih, kita tulis ya di atasnya. Sigma K sama dengan 1 sampai 5. K plus 1. Coba kita ganti K-nya sama 1. Dari batas bawahnya, coba. Berarti gimana? 1. Buka kurung. Ya. 1 tambah 1. 1. Buka kurung. Buka kurung atau tambah dulu nih? 2. Tutup kurung. Tambah dulu nggak? Tambah. Kenapa dia ditambah coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia ditambah nih? Kan fungsinya sampai sini doang nih ya. Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Tadi Alifa jawab. Karena itunya sampai 5. Iya, sampai 5. Tapi kenapa dia simbolnya tambah? Ayo coba. Karena sigma artinya tambah. Tuh, siapa yang jawab? Kak, karena penjumlahan. Siapa yang jawab pertama tadi tuh? Ada namanya di sini.
Ya udah. Benar, karena ini sigma kan, kita belajar sigma. Jadi fungsinya ditambah semua. Berarti yang kedua fungsinya berapa? 2 dikali 2 Tambah 1. tuh. Sampai berapa? Sampai 5. Sampai 5 kali 5 ditambah 1. Coba. 1 dikali 2. 2. Salah ya, Tia? Iya, 2, betul. 2 dikali 3. 6. 6. 3 dikali 4. 12. 4 dikali 5 ya, Kak? 20. 20. 20. 5 dikali 6. 6. 30. 30. Sama dengan berapa coba? 70. 70. Betul. Ini kan soalnya hitunglah ya. Berarti kita menghitung nilai dari fungsi K dikali K plus 1. Gitu. Next, coba. Soal yang kedua coba. Hitunglah nilai dari sigma K sama dengan 0 sampai 3, di mana fungsinya itu adalah I pangkat 2 dikurang 3I. Coba jangan lihat jawabannya dulu. Ya, tadi coret-coretan dulu coba. Berarti kalau kayak gini, batas bawahnya kan 0 ya. Batas atasnya 3. Berarti I-nya itu kita ganti nih I-nya. Yang ada I-nya nih. Ini sama ini. Kita ganti dengan bilangan berapa aja coba? Febriansyah. Mana Febriansyah? Ya, Kak. Ya, coba. I yang di sini kita ganti dengan bilangan berapa aja coba? Berapa Febriansyah? Coba dilihat dulu batas bawahnya dengan batas atasnya. Berarti 0 Sampai 3 bukan? ya 2, 3. Gitu ya Febriansyah. Rian ya? Memanggilnya. Coba kita substitusiin. Pertama yang 0 dulu. Yang 0 berarti 0 dikuadratkan dikurang 3 dikali kali 0 0. Terus apa nih? Setelahnya Satu Tambah. tambah yang Buka kurung. ya 1 pangkat 2 dikurang 3 jadi kali 0. 1. dikali 1 dong ya. Bukan 0 kan? Kan I-nya yang 1 ya. Terus lagi sampai 3 dikurang kurang 3 dikali 3. Ya itu bener kan 3. Ya, coba 0 dikurang 0. 0. 1 dikurang 3. 2. Min 2. 2 min 2 Ya. 4 dikurang 6. min 2 2. 2. 3 dikurang Itu nggak ada pangkatnya ya Kak, 3-nya? ya betul. 9 dikurang 9. 0. Oh. Jadi hasilnya negatif 4. 4. Jadi kalau misalnya
yang diminta hitunglah di soal, berarti kalian tinggal substitusiin doang nih batas bawah sampai batas atasnya ke fungsinya. Gitu. Misalnya, salah nih. Kan kalau di sini K ya, di fungsinya juga K nih. Ini salah nih. Ini berarti di sininya I. Batas bawahnya ya. Jadi batas bawah itu mengikuti fungsinya. Kalau di fungsi I, batas bawahnya juga I. Kalau di fungsinya K, batas bawahnya itu K. Gitu. Coba gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa di next? Atau Iya Kak, lanjutkan. ya lanjut ya. Nah, kan kalau tadi itu kita diminta menghitung ya. Hitunglah. Kan kalau tadi itu kita diminta menghitung. Nah, kalau sekarang kita diminta untuk membentuk notasi sigmanya nih. Tulislah dalam bentuk notasi sigma. Jadi dia dikasih angka urutan bilangan bebas berapapun itu tergantung soalnya. Nah, di sini di contohnya dimulai dari 3. 3 ditambah 7 ditambah 11 sampai ditambah 39. Dia penjumlahan karena kita sedang belajar notasi. Ingat notasi sigma. Terus dari 3 ke 7 dia punya jaraknya 4. Dari 7 ke 11 4 juga. Nah, berarti kan dia kan konstan ya. Stabil gitu maksudnya sama-sama 4 kan. 4 terus-terusan. Nah, sehingga kita bisa langsung nulis nih. Sigma. Misalnya kita tulis pakai I. Sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini kita nggak ada perintahnya dimulai dari berapa nih. Jadi dari 1 kita mulainya ya. Terus karena dia bedanya itu 4 dari bilangan 1 ke bilangan kedua dan seterusnya, maka kita di sini bisa nulis nih fungsi yang pertama 4K. 4I. 4I gitu. Nah, coba kita substitusiin 4I kalau misalnya I-nya 1 nih. Coba. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4 ya kan. Sedangkan di sininya 3. Berarti gimana caranya biar 4 itu sama dengan 3? Dikurang 1. Kurang 1. Berarti fungsi di sininya kurang 1 juga. Gitu. Ya. Nah, terus ini kan kita udah tahu nih batas bawahnya 1. Batas atasnya itu berapa sih? Ini caranya kita lihat paling akhir itu dia angkanya kan 39 ya. Bilangannya. Kita substitusi ini fungsi yang 4i min 1-nya. 4i min 1. IWS. Ya, luas kanan luas kiri. 39 ditambah 4i ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4i. 39 tambah 1 berapa? 10 sama dengan 4i. I-nya jadinya berapa? 40 bagi 4, 10. Ya, 40 bagi 4 sama dengan 10.
Maka bisa kita tulis batas atasnya itu 10. Nah, ini dia fungsi bentuk dari notasi sigmanya. Sigma batas bawahnya 1 sampai dengan 10 ketika 4i dikurang 1. Gitu. Mudah nggak? Mudah atau sulit? Kurang paham, Kak. Iya Kak, kurang paham. Coba kurang pahamnya di mana nih? Kak, saya mau nanya nih, Kak. Ya, boleh. Tuh 10 dapetnya dari mana, Kak? Ini nih tadi nih. Kan kita kan mau nyari batas apa namanya? Batas atas kan 10. Kita kan mau nyari batas atas ya 10. Nah, batas bawah itu dia miliknya yang ini 3. Kayak batas bawah tuh kita mulainya dari 3. Batas atas itu akhirnya kita berakhir di 39. Makanya kita bisa pakai 39 sama dengan 4i dikurang 1. Jadi kalau misalnya gini. Kalau misalnya K-nya berapa nih ketika hasilnya itu 39? Ternyata K-nya itu 10. Maka dia ini termasuk suku ke 10 dia. Suku ke 10 gitu. Kan kalau ini kan yang 3 itu U1, 7 itu U2, 11 U3. Gitu. Nah, ternyata di 39 ini dia suku ke 10. Jadi ada 10 bilangan nih. 3, 7, 11, 15. Kayak gitu. Nyambung nggak nih? Coba tadi siapa nanya? Hazami ya? Hazami gimana Hazami? Bukan saya. Oh, bukan. Amri itu Harul. Ini nggak kelihatan. Mahrul. Oh, begitu ya, Kak? Iya. Paham nggak nih coba? Paham. Benar. Coba, kalau yang kedua coba nih. Yang kedua itu, di sini kan bentuknya pecahan ya, pembilang dan penyebut. Nah, jadi kita bisa satu-satuin dulu nih nyarinya. Pertama pembilang dulu yang di atas. Itu bilangannya, kan kalau 1 itu sama aja 1/1 ya? Ya kan? Nah, yang di atas pembilang bisa kita tulis 1, 3, ditambah 5, ditambah 7, sampai ditambah 25. Terus langkah pertamanya setelah kita tulis itu, kita tentuin bedanya dari bilangan 1 ke bilangan 2, bilangan 2 ke 3, bilangan 3 ke 4. Bedanya ternyata di sini 2 nih. Ya kan? 2 semua nih. Nah, karena 2, kita bisa langsung tulis fungsinya. Fungsi yang pembilang dulu ya, tulis 2K. Misalnya, kenapa 2K? Coba. Halwa coba. Kenapa dia 2? 2K. Karena bedanya itu 2, ya Kak. Ya, betul. Karena dia bedanya 2. Kalau misalnya di sini kita nemunya bedanya 3, berarti kita bisa nulis 3K ataupun 3I bebas. I, K itu simbol ajang ya. Yang penting mengikuti. Misalnya di sininya K, di sini juga harus K. Gitu. Terus
Ini min satunya dari mana nih? Min satunya dari sini. Batas akhirnya. Coba nih. Bukan. Min satunya itu kita dapat ketika kita substitusiin K sama dengan 1. Ketika K sama dengan 1, kan 2 dikali 1 berarti ya? Ya. Ya, 2 dikali 1 itu 2 kan? Sedangkan di suku pertamanya itu nilainya 1. Gimana caranya biar 2 sama dengan 1? Kalkulasi apa ya? Kurang 1. Kurang 1. Berarti di sininya juga dikurang 1. Ini buat yang fungsi di pembilangnya. Yang ini penyebut ya, maaf. Nanti PPT-nya kalau kirim di itu ya, e-learning kali ya. Terus yang penyebutnya, yang bawah berarti kan, di sini ada 1, 4, 7, 10, sampai 37. Udah kita tulis. Langkah pertamanya kita tentuin dulu nih bedanya. Ternyata bedanya 3. Berarti gimana Hoirunisa? Fungsinya? 3K min 3K. 3K. Terus? Min 2. Min 2. Dari mana min 2? Karena itu kan 3, kalau misalnya satunya K-nya 1, 3 kali 1, 3. Terus kan angka awalnya 1. Jadi 3 kurang 2, jadi biar 1. Betul. Siapa tuh? Ayah saya? Iya. Betul. Coba yang lainnya paham nggak tuh tadi? Yang dijelasin sama Ayesa? paham, Kak. Paham. Oke. Jadi, bisa langsung kita substitusiin deh fungsinya. Sigma K sama dengan 1. Pembilangan dulu. 2K min 1 per penyebutnya. 3K min 2. Batas atasnya dari sini nih. Dari 25. Misalnya, kan tadi kan yang 25 itu dia punyanya si 2K min 1 ya. Berarti 2K min 1 sama dengan 25. Kita tuh mau nyari tahu nih K-nya berapa. Ketika hasilnya 25. Suku keberapa sih si 25 itu gitu istilahnya. Nah, tinggal kita pindahin ke ruas kanan yang satunya. Jadinya 2K sama dengan 25 ditambah 1. 1 sama dengan 26. Terus K sama dengan 26 dibagi 2. 2. 2 sama dengan 13. Jadi batas atasnya itu adalah 13. Gitu. Tantangannya. Gitu, coba. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ini kita sampai jam berapa nih? 10.50 ya? Dikit lagi guys. Jadi next aja ya. Nah, ini juga sama nih. Kalau yang ini, soalnya dimintanya kita menulis notasi sigmanya nih. Coba. Ini kan bentuknya masih belum kayak tadi ya, coba. Lulu coba, Lulu. Lulu coba.
Coba Lulu. Yang pertama langkahnya gimana nih Lulu? Lulu Najwa. Iya, Kak. Coba, ayo. Kan di sini ada bilangan nih, 1 sampai 15. Terus gimana nih Lulu langkah pertamanya? Kok tahu-tahu dia udah langsung begini aja nih bentukannya nih? Kenapa tuh Lu? Pertama, kita tentuin dulu nih jarak dari bilangan 1 ke bilangan berikutnya. Yang pertama 1 ke 3. Bedanya berapa Lu? Bedanya 2. 2. Terus dari 3 ke 5 juga 2. 2. Kan 2 semua nih ya? Iya. Nah, berarti kita bisa nulis langsung nih. 2 Kak. Bener kan kayak gini, Lu? Iya. Nah, di situ kenapa dia dikurang 1? Lu? Coba temennya yang bisa bantu jawab. Coba Halwa. Iya, Kak. Kenapa dia negatif 1? Karena yang di bilangan awalnya 1, Kak. Betul. Ini kan Kak sama dengan 1 ya. Ini kan 2 Kak. Kalau kita substitusiin K-nya 1, kita substitusiin ke sini, itu kan 2 dikali 1 sama dengan 2. Sedangkan di sini ya, bilangannya 1. Jadi, gimana caranya biar 2 itu sama dengan 1? Berarti di kurang 1. Ya. Itu. Terus batas atasnya. Karena ini angkanya udah lengkap, jadi kita bisa langsung aja nih. Ada berapa bilangan di sini yang dijumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi batas atasnya itu ada 8 bilangan yang dijumlahkan. Gitu. Paham ya? Coba lagi. Coba. Najwa. Iya, Kak. Nah. Oh ya, oke Najwa. Coba nih, yang nomor 4. Di sini kan ada bilangan ya. 2, 4, 8, 16, 32 sama 64. Jadi dijumlahin tuh, disigmakan. Nah, terus kenapa sih dia tiba-tiba di sini langsung 2 pangkat 1 nih? Mana nih Najwa? Coba deh yang gini dulu nih. Pertama kita lihat dulu nih bedanya dari 2 ke 4 itu berapa bedanya Najwa? 2. 2. Terus dari 4 ke 8? 4. 4. Dari 8 ke 16? 6. 8. 8. Dari 16 ke 32? 16. 16. Dari 16 ke 64? Dari 32 ke 64? 32. 32.
Nah, ini kan beda-beda ya, nggak konstan. Nggak konstan kan nilainya. Iya. Nah, makanya dia itu termasuk bilangan geometri. Kalau yang tadi tuh, yang berurutan kayak gini, yang bedanya itu sama, misalnya bedanya 2, dia itu berarti termasuknya ke aritmetika. Kalian udah belajar barisan dan deret belum? Udah belum? Udah. Udah. Nah, ya kan kalau misalnya aritmetika kan dia pakainya beda ya. Kalau di geometri pakainya rasio kan ya? Rasionya berarti ini berapa nih? Rasionya 2 pangkat N. Oh, makanya di sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 6. Nah, jadi karena rasionya 2 pangkat N, kita bisa tulis kayak gini. Sigma batas bawahnya 1 sampai berapa coba? 6. 6. Kenapa Rizky sampai 6? Rizky, Iya, Kak. Kenapa? kenapa batas atasnya sampai 6 coba? Kenapa, Ki? Karena dia ada 6 bilangan nih. 2, 4, 6, 16, 32, 64. Oh, gitu, Kak. Ada 6 kan ya? Iya, ada 6. Ada 6. Terus kita tulis fungsinya 2, karena di sini K. Jadi kita tulisnya 2 pangkat K. Gitu. Kak. Iya ya? Rian nelpon saya mulu nih, Kak. Omelin, Kak. Hah? Rian nelpon saya mulu. Rian. Mana coba? Febriansyah ya? Iya, Kak. Omelin, Kak. Coba, Rian. Rian? Dari tadi nggak nyaut Rian, tapinya. Apa, Kak? Coba. Dia kenapa 2 pangkat K? Karena K-nya 1. Karena hanya 1. Bukan karena K-nya 1. Karena rasionya itu 2 pangkat N. Oh, 2 pangkat N. Iya. Terus coba. Tuh, Kak. Tuh, si Rizky tuh, Kak. Coba, Rian. Kalau misalnya K-nya itu 3, berarti nilainya berapa tuh? Misalnya nilai K-nya itu K ketika 3, berarti nilainya berapa? Berapa, Rian? K-nya 3. Ya. 3. Hah? 3, Kak. 3. Berisik banget nih. Gini. Kan ini kan, Rian perhatiin ya, Rian. Kan ini kan, di silent dulu coba HP-nya. Iya. Iya. Ini kan K-nya kan batasnya 1 sampai 6 ya. Jadi ada 1, ketika K-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kalau misalnya K-nya 1, kita substitusiin ke sini nih. Kita substitusiin ke sini. Berarti 2. Berapa, Rian? 2. 2 pangkat 1. Ya. Terus?
Ditambah Kak ya? Ditambah. Kenapa ditambah, Rian? Karena penjumlahan. Ya, karena kita lagi belajar sigma atau penjumlahan. Terus berapa lagi? 2/1 betul. Terus kalau kaknya 2, substitusiin lagi. 2/2. 2/2, oke. Lanjut. 2/3. Oke. Sampai 6. 2/6. Oke deh. Betul. Good job, Rian. Ya Kak. Oke. Coba sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Yang lainnya. Next ya, kalau nggak ada yang mau nanya. Nah, sekarang kita punya sifat-sifat notasi sigma. Oke, coba. Yang pertama, Nadia Sabita. Coba nih. Gimana cara bacanya yang nomor 1 coba? Nggak bisa. Bisa, ayo. Sigma. Sigma. I sama dengan 1 I sama dengan 1 sampai N. sampai N. K. K sama. Ya. Oh, udah. Ya. Nah, ini ya. Coret-coret lagi ya. Nggak apa-apa kan coret-coret? Bentar. Oke. Jadi, sini coba. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N. K. Di mana K-nya itu tuh konstanta. Tahu kan konstanta itu apa? Bilangan dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Dan seterusnya. Bilangan berapapun itu, negatif, positif, real, itu namanya K. Oke, konstanta. Nah, kalau kayak gini kejadiannya, berarti misalnya nih, ada contoh. Kita misalkan sama dengan 1, K-nya itu misalnya 7. Misalkan 7 sampai 8 batas atasnya. Berarti kita bisa langsung aja nih kaliin 7 dikali 8. Karena dia kan konstanta tuh, dia nggak ada fungsinya kayak tadi 3K, 2K gitu, dia nggak ada kan. Berarti dia bisa langsung dikalikan si konstanta dengan batas akhirnya, batas atasnya. 7 dikali 8 berapa coba? 52. Siapa yang jawab 52? 56. Oh iya, salah. Iya. Nah, gitu. Kan, tapi ada juga nih contoh, kalau misalnya ini kan I-nya sama dengan 1 ya. Ada juga contoh ketika I-nya enggak 1. Ketika I-nya misalnya 3. Terus fungsinya misalkan 5, batas atasnya 10 nih. Nah, berarti caranya itu kan kalau ini langsung dikali ya. Kalau misalnya I-nya sama dengan 1, dia langsung dikali. Kalau I-nya bukan 1, selain 1, berarti dia gini.
batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Baru dikali dengan 5. Itu. Nah, ini mutlak nih, harus ditambah 1 nih. Emang rumusnya begitu gitu. Oke. Oke, coba. 10 dikurang 3 ditambah 1 berapa? 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. 40. 10. Oke. 40 ya. Oke. Ini bedanya kalau I sama dengan 1 sama I sama dengan 3 atau selainnya. Itu. Ini sifat yang pertama. Ini kalian ada yang sambil nyatet nggak nih? Nggak ada. Yes, Hah? ISS kan nanti baru nyatet. Oh, dari HP. Keadaan. Iya, Kak. Udah. Kalau gitu, udah di SS belum nih? Clear ya? Terus coba yang kedua. Yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai M, K dikali AI. Berarti K itu tadi apa, Kak? Konstanta. Konstanta. Nah, makanya konstantanya bisa kita pindahin ke depan nih. Karena kan dia hasilnya akan sama aja ya. Kalau misalnya dikali gitu. Sigma I sampai dari 1 sampai N AI. Oke. Tuh. Terus yang ketiga itu dia cuma dipisah nih. Kan dia ada dua apa namanya? Nah. Ada 2 fungsi ya, ada 2 rumus. Nah, bisa kita pisah. Yang pertama fungsi AI, yang kedua fungsi si BI. Jadi pertama kita hitung dulu nih rumus yang ini, baru dijumlahin rumus yang ini. Itu. Begitupun yang negatif. Dia mengikuti ya. Ini negatif kan ya? Kalau misalnya di sini ditambah, berarti di sini ditambah. Kalau di rumusnya dikurang, berarti di sini dikurang. Tuh. Terus kalau yang kelima, nih, kan sigma I sama dengan 1 sampai M, rumusnya AI, ditambah sigma I sama dengan M plus 1 sampai N AI. Coba nih. Kan dia rumusnya sama ini. Sama-sama AI. Kalau yang tadi kan AI sama BI. Beda ya? Nah, kalau ini sama, berarti bisa kita jadiin satu. Kayak gini bentukannya. Terus, kenapa dia jadi hasilnya itu I sama dengan 1 sampai N? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dia pas digabung, jadinya batas bawahnya 1, batas akhirnya N? Nah, ini kan I sama dengan 1 sampai M. Terus ditambah I sama dengan M plus 1 sampai N. Nah, misalnya gini nih. Kalau M-nya kita ganti dengan
bilangan 5 misalnya. N sama dengan 5. Nah, berarti I sama dengan 1 sampai I sama dengan 1 sampai 5 ditambah sigma 5 ditambah 1 6. 6 sampai N. Nah, berarti kan dia bisa diteruskan ya. Dari 1 ke 5. Terus ini 6. Lanjutan dari si 5 kan? Ya enggak? Jadi dia bisa digabung langsung nih. Dari I sampai N. Gitu. Paham nggak nih yang ini? Paham kan yang ini nih? Amel paham, Amel? Halo. Apa Kak? Tadi Zoom-nya inian nggak jelas. Oh, nggak jelas. Saya dari tadi suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Coba Amel. Ini kenapa nih Amel? Yang sigma I sama dengan 1 sampai N. Apa Kak? Paham nggak Amel yang ini? Sigma I sama dengan 1 sampai N. Kalem. Paham nggak Mel? Yang situ Amel nggak paham Kak. Yang mana? Yang tadi Kakak bilang sama yang lengkap-lengkap kelipatan itu. Kelipatan. Kan tadi ada yang 2 ke 4 lengkapnya 2, terus 4 ke 8 lengkapnya 4. Nah, itu Itu berarti yang sebelumnya ya? iya. Ya nih, kita mau mundur dulu nggak? Ya, Kak, mundur aja, Kak. Oh iya. Oh itu. Yang ini Amel. Iya, Kak. Nih, nah ulang ya. Kan ini kan dia bedanya itu kan nggak beraturan gitu ya. 2, 4, 8, 16, sama 32. Kan kalau yang tadi sebelumnya itu kan dia 2 lagi, 2 terus ya. Nah, kalau misal ini yang 2, 4, 8, 16, 32, itu tuh dia berarti termasuknya bukan beda, tapi rasio nih. Kan ada tuh ya di geometri. Kalau misalnya rasio itu berarti dia apa tuh? Hah? Udah belajar geometri kan? Udah, Kak. Udah. Nah, kalau misalnya rasio di geometri berarti 2 pangkat N. Ya enggak? Iya. Iya. Kalau misalnya di sini bedanya itu ceritanya misalnya bedanya itu misalkan 1, 3, 9, 27. Coba. Berarti kalau kayak gini
Rasionya berapa nih? 3 bukan, Kak? Ya, 3 pangkat N. N. Gitu kan? Ini 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 2. Nah, karena dia rasionya 2 pangkat N, bisa kita rumuskan langsung 2 pangkat K nih yang ini. Kenapa dia kita ganti K? Karena batas bawahnya itu kita menggunakan K. Bisa aja kita ganti tetap N. Asalkan batas bawahnya juga ikut N. N sama dengan 1, 2 pangkat N sampai 6. Kenapa 6 nih? Soalnya kan dia ada 6 bilangan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Gimana nih, Amel? Paham, Kak, paham. Paham. Oke. Berarti K itu sama aja kayak N ya? Iya. Pokoknya K, N, I. Itu cuman kayak simbol aja sih. Bebas kita mau makainya apa. Gitu. Coba nih. Tadi ini kita sampai mana nih? Nomor 5 tadi ya? Coba yang nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini, misalnya nih kita punya rumus. Kita punya fungsi X sama dengan M sampai N, sigmanya. Ada fungsinya nih. Terus kita diminta buat batas bawahnya tuh jangan M deh. Coba misalnya M ditambah P. Nah, berarti yang N-nya kita juga ditambah di P-nya. Nah, di fungsinya justru kita berlawanan. Kalau yang tadi ini mengikuti, kalau yang di sini, kalau misalnya di sini ditambah, berarti di sini dikurang. Kalau di sini dikurang, berarti di sini ditambah. Misalnya ada sebuah contoh soal, misalnya sigma X sama dengan 7 sampai 12. Nah, kita diminta buat apa namanya? Batas bawahnya tuh 5 aja deh gitu, 5 misalnya. Berarti sigma X sama dengan dari 7 biar ke 5 diapain? Dikurang ya, Kak? Iya, dikurang 2. 2. Berarti 7 dikurang 2. Atasnya juga nih kita kurang 2. Nah, baru deh fungsinya. Misalnya fungsinya 3X. Berarti